saja dengan buku itu. Buku ini tidak pernah membuatku bosan. Sedang membaca apa sampai begitu serius? Aku hanya ingat masa lalu, masa ketika di mana pribumi tidak bisa memegang buku seperti ini. Memang, dahulu seberat itu untuk bersekolah. Sebelum kebijakan yang mereka sebut politik etis itu muncul, didikan bukanlah milik pribumi. Pribumi dianggap tidak perlu menempuh sekolah tinggi. Kesempatan itu hanya diberikan kepada segelintir orang. Baru setelah sekolah-sekolah mulai dibuka, anak-anak pribumi perlahan diberi kesempatan untuk belajar. Dari sanalah banyak pemuda berpikir bahwa kita berhak untuk menentukan nasib kita sendiri. Termasuk kamu. Tanpa kesempatan itu, mungkin aku tak pernah sadar bahwa kemerdekaan bukan soal keberanian, melainkan juga soal ilmu. Kau selalu mendahulukan bangsa. Aku pernah membuat janji pada diriku sendiri. Janji apa? Aku tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Bagaimana mungkin aku membangun rumah tangga, tapi tanah airku sendiri belum merdeka? Dan setelah bangsa ini merdeka, kau datang melamarku. Kau bahkan memberiku mahar sebuah buku. Alam, pikiran, dan nani, itu yang paling mencerminkan diriku. Aku ingin memberi sesuatu yang berisi nilai, bukan mewahkan. Ceritakan lagi, bagaimana semuanya bermula? Semua bermula ketika aku menjadi mahasiswa. Bung, kita harus hati-hati. Organisasi ini sejak awal hanya berbicara soal sosial dan budaya. Benar. Kalau kita mau bicara soal politik, Belanda akan mulai terus promosi kita. Lihat ini. Mereka menyebut perjuangan kita sebagai ancaman. Karena kita mulai bicara soal kemerdekaan secara terbuka, bro. Memang itu tujuan kita. Selama ini, kita berbincang tentang kebudayaan, pendidikan, dan persatuan. Tapi di tanah air, rakyat kita dipaksa bekerja, hak mereka dirampas, dan suara mereka dibungkam. Tapi, kita hanya mahasiswa di negeri orang. Kita tidak punya kekuatan, loh. Kita punya sesuatu yang lebih kuat, suara, dan pemikiran. Bung ingin menyerahkan perjuangan ini ke negara-negara Eropa. Ya, aku akan menyiapkan tulisan untuk majalah Indonesia Merdeka. Ini harus tahu bahwa Indonesia sedang dijajah oleh Belanda. Kalau kita terlalu berani, organisasi ini bisa dibubarkan, bro. Dan kita bisa ditangkap oleh Belanda. Perjuangan tidak pernah bebas dari risiko. Jika kita memilih diam untuk keselamatan, maka kita sama saja membiarkan penjajahan terus berlangsung. Apakah kita benar-benar siap melawan pemerintah kolonial? Kita tidak melawan dengan senjata. Kita melawan dengan pikiran, tulisan, dan keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Melalui Perhimpunan Indonesia, kita akan tahu dulu bahwa Indonesia berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Kalau kita melakukan ini, mungkin hidup kita tidak pernah sama lagi. Memang, tapi sejarah tidak akan mengingat orang-orang yang milik kanan dan diam. Kalau begitu, kita harus tetap berjalan bersama. Apa yang setuju? Perjuangan ini mungkin panjang, mungkin penuh penderitaan, tapi aku percaya suatu hari nanti Indonesia akan menjadi negara yang berdiri sendiri.
Munir Muhammad Hatta. Wat is er aan de hand? Wie kwam er zo laat nacht toch? De TNT-beker wordt vergangspolitiek activiteiten die de openbaar orde storen. Aku sudah menduga ini. Perjuangan tidak pernah ada tanpa risiko. Barang-barang ini bukan hanya milikku, tapi milik bangsa. Tubuh boleh terkurung, tapi pikiran dan semangat tidak akan pernah bisa ditahan. Mag ik je stoep paparilken? Waarom? Ik wil schrijven. Indonesia frei, bebas. Walau terkurung dalam sel ini, aku akan tetap menulis. Suatu hari nanti, kata-katanya akan sampai ke tanah air. Rakyat akan mendengar suara kami. Meester Hatta, er wordt gezegd dat u de regering torseerde, het verzet aankerde en de moed van het volk aankerde om in opstand te komen. Als strijden voor vrijheid trebel is, dan zit de geschiedenis vol met rebel. De begraafde is een student, maar heeft de grenzen van een student overschreden. Halt! Er zijn verschillende bewijzen. Het geschrift van de begraafde, namelijk de verdediging Indonesia vrij. Politieke activiteiten die het bestuur van Nederlands-Indië afwijzen. Geheime bijeenkomsten. Ontken je dit alles? Mijn herr de voorzitter, burgers van dit hof. Ik ben hier niet een misdadiger, maar een student. En instrument die de waarheid spreekt. Why de bevolking van Indonesia vroegen geen revolutie uit hart, maar rechtvaardigheid uit ons hart. Rakyat Indonesia tidak meminta revolusi yang lahir dari kebencian dan dendam. Yang kami perjuangkan adalah keadilan yang tumbuh dari hati kami sendiri. Vrijheid. Vrijheid voor een volk betekent niet alleen zelfbestuur, maar waardigheid, eerlijkheid en respect voor haar menselijke leven.
Dank u wel, mijnheer Hatta. Mr. Hatta, what is the plan of Paman Banks? Wilt u terug naar hier om bangsa sosial gaan dari sini? Ben je niet bang dat uw ideeën opnieuw afgevallen zijn? Meneer Hatta, u bent vrijgelaten, maar om te vereen naar Nederlands-Indië. Vrijheid gaat het over Orista, maar over wat ik voor blijf strijden. Bung Hatta, perjuangan belum selesai. Kami akan terus menyerahkan kemerdekaan dari sini. Perjuangan tidak bergantung pada satu orang. Selama ada yang berpikir dan bersuara, Indonesia akan tetap hidup. Hatta, akhirnya kau kembali. Syahrir, senang bertemu denganmu. Silakan masuk. Baik. Bagaimana keadaan di sini, Bu? Sangat sulit, Bu. PNI bubar dan banyak sekali yang ditangkap. Ternyata benar aku dengar Belanda saat itu. Karena itulah aku pulang. Kehadiranmu sangat diperlukan, Bu. Namun, kita harus berhati-hati karena di sini semuanya sangat diawasi. Bukan hanya berhati-hati, kita perlu membuat organisasi baru. Organisasi baru? Bagaimana itu? Kita buat organisasi, tetapi untuk sendiri. Kita pastikan anggotanya paham akan merdeka. Brilian, Bung. Mari kita lakukan. Tuan, apa tujuan organisasi ini? Kita akan siapkan pemimpin masa depan. Kita didik rakyat agar paham politik. Lalu, apakah kita akan melawan Belanda secara langsung? Kita akan lawan dengan pendidikan dan persatuan. Sebelumnya, apa arti kemerdekaan menurut kalian? Kemerdekaan berarti bebas dari penjajahan bumi. Benar, tetapi kemerdekaan juga berarti berdiri di atas kaki sendiri. Betul. Tanpa pengetahuan, kemerdekaan hanyalah slogan dan angan-angan. Lalu,
Apa tugas kita sebagai anggota PNI baru, Tuan? Kalian harus belajar memahami ekonomi, politik, dan keadaan rakyat sekarang. Lalu, mengapa nggak semua anggota kita undang di sini? Kita adakan rapat besar bersama. Dengan keadaan seperti ini, tidak memungkinkan jika kita mengadakan rapat yang besar. Jumlah kita memang sedikit, tapi kesadaran kita harus besar. Ingat, perjalanan ini masih panjang. Disiplin dan pengetahuan adalah akhir. Kaderisasi. Perjuangan kita bukan sekedar agitasi dan strategi. Belanda bisa menangkap pemimpin, tapi Belanda tidak bisa menangkap ide dari ribuan kader yang sudah tertanam. Kita harus mendidik rakyat agar sadar hak. Pendidikan, itulah senjata paling yang mereka takuti. Dr. Muhammad Atta, Yuyun Garcia, beactivated and fund the new PNI boarding schools, all things benediking for the open order in Netherlands ini. Jangan melawan. Kekerasan hanya memberi mereka alasan untuk melanjutkan gerakan kita hari ini. Mag ik deze boeken meenemen? Ik heb 1 nodig om mee te praten in de gevangenis. Digo adalah neraka dunia. Di sini, penyakit malaria dan kesunyian bersekongkol mematahkan jiwa. Tapi mereka salah. Selama aku masih bisa berpikir, membaca, dan menulis, aku adalah orang yang bebas. Op bevel van de Gouverneur-Generaal is voor detentie overgebracht naar Bandaneira. Wat erop is. Zolang de route niet blijft wachten wappert, blijft het voor ons eigen vakjes. Tahanlah aku suka kalian. Tapi ingat, setiap halaman yang aku tulis di sini adalah satu langkah lebih dekat menuju runtuhnya kekuasaan kalian. Aku akan kembali untuk menagih janji kemerdekaan. Apa kau tidak membenci Belanda? Benci itu mahal. Aku ingin menyimpan untuk membangun negeri. Lalu, apa yang kau simpan? Kesabaran. Jika negeri ini dibangun dari kemarahan, maka akan tumbuh dengan kemarahan juga. ...1945, Jepang kocar-kacir setelah dibom atom oleh sekutu. Hingga akhirnya mereka menyerah tanpa syarat. Di tengah kekecewaan runtuhnya kekuasaan Jepang, pintu selku dibuka, dan aku dibebaskan setelah para penjaga kabur tunggang langgang.
Bung, kau ada di dalam? Silakan. Hei Bung, ikut dengan kami. Jakarta sudah tidak aman. Jepang sudah tamat. Tapi mereka masih berbahaya di luar sana. Tenang, Suwarni. Apa kalian membawa senjatanya untuk menjemputku? Kalian ingin bawa kami kemana? Ke markas kalian? Ingat, proklamasi itu diplomasi, bukan anarki. Kita Karengas Dengklok, Bung. Jauh dari mata-mata Jepang. Kita putuskan nasib bangsa ini tanpa campur tangan PPKI. Rengas Dengklok? Jauh sekali. Apa kalian merencanakan ini sesuai emosi? Ini bukan emosi, Bung. Ini revolusi. Kalian bergerak dengan emosi. Baik, kami akan ikut. Tapi jika aksi kami menimbulkan pertumpahan darah di Jakarta, sejarah akan catat kalian sebagai pemicu. Mari jalan. Tunggu apa lagi, Bung? Jepang sudah menyerah. Cepat umumkan. Atau kita selamanya akan dianggap boneka Tokyo. Dunia tidak butuh pengumuman yang terburu-buru. Dunia butuh dasar negara yang kuat. Kita tidak bisa membangun negara dengan semangat tanpa perhitungan. Bung, PPKI itu dibotoli Jepang, Bung. Dengar, jika kita proklamasi tanpa rencana dan Jepang membantai karena itu, apakah kalian siap bertanggung jawab atas tumpukan mayat itu? Kemerdekaan itu butuh kepala yang dingin. Hatta benar. Kita kembali ke Jakarta malam ini. Kita susun naskahnya dengan bermartabat tanpa bayang-bayang Jepang. Baik, Bung. Mobil siap setelah gelap. Semoga besok benar-benar merdeka. Ada apa ini? Wah, saya juga tidak tahu ya di dalam ada apa. Permisi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! 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 Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku.
Kemerdekaan bukan akhir perjuangan. Ini awal tanggung jawab. Merdeka! 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 Hari itu terdengar suara radio, suara yang mengubah segalanya. Kemerdekaan ini bukanlah hadiah, yang merupakan amanah yang harus dijaga. Memperjuangkan kemerdekaan tidaklah mudah, membutuhkan banyak sekali pengorbanan. Dan kini, segala perjuangan itu mengantarkan kita ke titik ini. Banyak yang gugur sebelum sempat melihat hari itu. Banyak yang berjuang tanpa pernah dikenal namanya. Tugas kita bukan hanya menikmati kemerdekaan, tetapi memastikannya tetap hidup dalam pikiran, dalam tindakan, dan dalam setiap generasi setelah kita. Dan kau sudah menepati janjimu, pada bangsa, juga pada dirimu sendiri. Aku hanya menjalankan apa yang harus diperjuangkan.